Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati bersama, juga saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Hajah Sri Mulyani Indrawati, Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhaisil Nazara, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Heru Pambudi, dan seluruh pejabat dan pegawai lingkungan di Kemenku yang saya hormati, semua teman-teman di DKM Kemenku maupun di seluruh Indonesia yang ikuti ngaji ini yang saya hormati. Saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis. Tadi Ibu Menteri bilang hasbunallah ni'mal wakil, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita cerita Isra Mi'raj dan inspirasi dari Isra Mi'raj, saya akan memberi analogi ya. Analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model dulu lah, model pesantren ya. Tapi tanpa ngurangi rasa hormat, tanpa ngurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua, karena di sini banyak santri-santri muda. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja kun fayakun, kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin, atau dari apa itu? Ya besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. Yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin, karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bahak, karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf, wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, nggak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu, dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu, kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam lah. Takut kecelakaan laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas.
Tapi kita harus menjawab secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqi kanu min ayatina ajaban. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil, kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi, belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya, kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba matsalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur dan sebagainya, maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar-ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah, bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu. Atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat Laut Merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu onta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada unta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu, selalu ada mukjizat
yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut, tidak harus hal-hal seperti onta keluar dari batu, tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk itu mesti kita itu kok hebat nyamuk, tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga terus untuk menjaga ketahanan populasinya. Jadi andai kan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus kecil apa? Begitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayatku, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki, atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak ya? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu udah usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini. Saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel nggak mau, tapi komunitas internasional minta dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan nggak cantik miskin lagi. Ini nyata ini, Gus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya evaluasi Anda juga ingin diganti. Gitu. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Kok nggak pas ya, wajah gini di rumah saya gitu. Kok nggak pas wajah gini di mobil mewah. Akhirnya ibu-ibu tadi sudah aku nggak jadi. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti Ibu Menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan itu. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal. Gitu. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beling, umat yang nggak jelas. Itu memang ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya nggak keren.
Kayak ya biasa aja lah kita adepin, ya kita tadi kata Bu Menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi, jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana, besok ini saya luluhkan, saya hancurkan, yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa? Habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu, yang musuhnya orang seluruh dunia, ditemukan apa, mulai begon apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa gitu. Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, memang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu, terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj ini yang jarang dikaji, sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah itu Nabi maju ini Jibril sebenarnya mau ikut. Karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Enggak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat. Di beberapa rawat jelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu, dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu, hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Saya kira demikian dan mohon maaf, monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah.